Sejarah Partai Komunis Indonesia. Pada perjalanan panjang sejarah Indonesia, terdapat satu organisasi politik yang pernah memainkan peran besar, menuai dukungan luas, sekaligus menimbulkan kontroversi dan konflik mendalam. Partai itu adalah Partai Komunis Indonesia, atau PKI. Sejarah mengenai PKI adalah sejarah mengenai perjuangan anti-kolonial, pertarungan ideologi, perebutan pengaruh politik, tragedi nasional, dan dampak panjang yang masih dirasakan hingga hari ini. Narasi ini mengajak kita menelusuri jejak PKI dari awal kemunculannya, kebangkitannya, puncak kejayaannya, hingga keruntuhannya pada tahun 1965. Akar lahirnya PKI, awal abad ke-20. Awal abad 20 menjadi masa penting bagi kebangkitan nasional di Hindia Belanda. Berbagai organisasi muncul, mulai dari Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partij, hingga gerakan buruh dan organisasi pemuda. Pada periode inilah ide sosialisme dan komunisme mulai masuk ke Hindia Belanda melalui para pelaut, pekerja kereta api, aktivis perburuhan, dan tokoh politik Belanda yang berpandangan kiri. Pada tahun 1914, seorang aktivis sosialis Belanda bernama Henk Sniffliet datang ke Hindia Belanda. Ia mendirikan organisasi bernama Indische Sociaal-Democratische Vereniging, atau ISDV. Organisasi ini berfokus pada perjuangan kaum buruh, pendidikan politik, dan penyebaran ide anti-kolonial. ISDV kemudian menjadi wadah penyemaian gagasan yang kelak melahirkan PKI. ISDV bergerak melakukan agitasi di kalangan serdadu pribumi, buruh pelabuhan, buruh kereta api, dan pekerja perkebunan. Gerakan ini perlahan mendapatkan simpati karena mereka berbicara tentang keadilan, persamaan, serta kebebasan dari penjajahan. Berdirinya PKI tahun 1920. Pada tanggal 23 Mei 1920, ISDV berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Sejak saat itu, PKI resmi berdiri sebagai salah satu partai komunis tertua di Asia. Tokoh-tokoh awal PKI antara lain Semaun, Darsono, Alimin, dan Musso. Semaun menjadi salah satu pemimpin yang paling berpengaruh dalam periode awal PKI. Ia memimpin Serikat Buruh Kereta Api dan menggunakan jaringan buruh sebagai basis pergerakan politik. Pada masa ini, PKI mengusung agenda besar seperti memperjuangkan penghapusan kolonialisme, menuntut perbaikan hak-hak buruh dan petani, serta mengupayakan pemerataan ekonomi. PKI berkembang pesat di kota pelabuhan seperti Semarang, Surabaya, dan Batavia. Pemberontakan PKI tahun 1926 dan 1927. Tahun 1926 menjadi salah satu titik penting dalam sejarah PKI. Di tengah meningkatnya ketegangan sosial dan politik, sebagian kader PKI mengambil langkah radikal dengan melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial. Mereka terinspirasi oleh kemenangan revolusi Bolshevik di Rusia, yang memberikan semangat revolusi di berbagai penjuru dunia. Pada akhir tahun 1926, terjadi pemberontakan di Jawa. Disusul kemudian pemberontakan di Sumatera Barat pada tahun 1927. Namun, pergerakan ini kurang terkoordinasi dengan baik dan tidak mendapat dukungan yang cukup luas, baik dari rakyat maupun organisasi nasionalis lain. Pemerintah kolonial bergerak cepat, ribuan orang ditangkap, ratusan dikirim ke kamp tahanan di Bovendigul, Papua Selatan. PKI kemudian dilarang dan aktivitasnya praktis lumpuh. Sejak itu, PKI memasuki masa kegelapan dan bergerak secara bawah tanah. PKI pada masa pendudukan Jepang. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, hampir semua organisasi politik dilarang. Jepang hanya mengizinkan organisasi yang dianggap dapat mendukung kepentingan militer mereka. Karena itu, kader-kader PKI terpaksa beroperasi secara rahasia. Beberapa tokoh komunis seperti Amir Syarifuddin, Musso, dan kader lain tetap aktif bergerak, meskipun dalam keterbatasan yang sangat ketat. Mereka menunggu momen yang tepat untuk kembali bangkit setelah Indonesia merdeka. Kebangkitan kembali PKI setelah kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 membuka ruang politik yang luas. Di masa awal kemerdekaan, banyak partai dan organisasi baru muncul. PKI termasuk yang bangkit kembali dan berusaha merebut pengaruh di tengah bangsa yang sedang membangun dirinya. Tokoh komunis senior seperti Alimin dan Musso kembali ke Indonesia. Namun kebangkitan PKI pasca kemerdekaan tidak berlangsung mulus.
Ketegangan antara PKI dengan kelompok nasionalis dan kelompok Islam meningkat. PKI sering dipandang berseberangan dengan pemerintah, terutama dalam cara mereka memposisikan diri sebagai kekuatan revolusioner. Pada tahun 1948, musuh yang baru kembali dari Uni Soviet membawa konsep baru bernama Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Konsep ini ingin mengubah arah politik Indonesia ke dalam model front persatuan di bawah kendali komunis. Hal ini memicu ketegangan politik yang berujung pada tragedi besar berikutnya. Pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Pada bulan September 1948 terjadi peristiwa yang dikenal sebagai pemberontakan PKI Madiun. Pemerintah menuduh PKI melakukan perebutan kekuasaan dengan mendirikan pemerintahan tandingan di Madiun. Pasukan yang loyal kepada Republik melakukan operasi militer untuk menumpas pemberontakan tersebut. Musso tewas dalam pengejaran, sementara ribuan anggota dan simpatisan PKI ditangkap. Peristiwa ini menjadi luka mendalam dan membuat citra PKI buruk di mata banyak kalangan. Selama beberapa tahun setelahnya, PKI kembali melemah dan sebagian bergerak secara tersembunyi. Reorganisasi PKI pada tahun 50-an. Setelah melewati masa sulit pasca Madiun, PKI bangkit kembali pada awal tahun 50-an. Kebangkitan ini dipimpin oleh 3 tokoh muda yang kelak menjadi figur sentral PKI, yaitu Dipa Nusantara Aidit, M. H. Lukman, dan Nyoto. 3 tokoh ini melakukan reorganisasi besar-besaran. Mereka membangun struktur partai yang lebih rapi, mendirikan organisasi massa, serta memperkuat disiplin ideologi. Mereka mendekati buruh, petani, pemuda, mahasiswa, dan perempuan, hingga berhasil membangun basis massa yang sangat besar. Pada pemilu tahun 1955, PKI mencatat sejarah dengan menjadi partai terbesar keempat secara nasional. Mereka mendapatkan kursi di DPR dan Konstituante. Ini adalah tanda bahwa PKI kembali menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan. PKI pada masa demokrasi terpimpin. Memasuki akhir 50-an dan awal 60-an, Presiden Soekarno mulai menerapkan konsep demokrasi terpimpin. Dalam konsep ini, Soekarno membangun gagasan Nasakom, yaitu penyatuan unsur nasionalis, agama, dan komunis dalam satu kerangka kerja politik bersama. Kebijakan ini memberi ruang besar bagi PKI untuk bergerak. Mereka mendukung penuh kepemimpinan Soekarno dan aktif dalam berbagai kampanye politik nasional. Hubungan PKI dengan negara-negara komunis seperti Cina dan Uni Soviet semakin kuat. Pada masa ini, PKI mencapai puncak kekuasaannya. Anggotanya disebut mencapai jutaan orang. Mereka menguasai organisasi buruh terbesar, organisasi tani terbesar, dan mempunyai sayap pemuda serta organisasi perempuan yang sangat aktif. Harian Rakyat, koran resmi PKI, menjadi salah satu media yang paling berpengaruh pada zamannya. Namun, di balik kekuatan itu, ketegangan antara PKI dan TNI Angkatan Darat semakin meningkat. Banyak kebijakan dan propaganda PKI yang dianggap mengancam posisi militer. Situasi politik menjelang tahun 1965 menjadi semakin panas dan penuh kecurigaan. Peristiwa 30 September tahun 1965 dan kejatuhan PKI. Pada tanggal 30 September 1965, terjadi penculikan dan pembunuhan 6 Jenderal TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menjadi titik balik terbesar dalam sejarah PKI. PKI kemudian dituduh sebagai pelaku utama gerakan ini. TNI Angkatan Darat melakukan operasi besar-besaran untuk menumpas PKI. Banyak anggota PKI ditangkap, kantor-kantor organisasi disegel, dan sejumlah tokoh PKI hilang atau dieksekusi. Kerusuhan sosial menyebar di berbagai daerah. Bentrokan dan aksi balas dendam menyebabkan ribuan hingga ratusan ribu korban jiwa, meskipun angka pastinya masih menjadi perdebatan para sejarawan. Pada tahun 1966 hingga 1967, PKI secara resmi dibubarkan dan dilarang. Semua ajaran yang dianggap berhubungan dengan komunisme, Marxisme, dan Leninisme dilarang. Sejak itu, PKI tidak pernah lagi muncul sebagai organisasi politik di Indonesia. Warisan dan dampak sejarah PKI. Larangan terhadap PKI dan ajaran komunisme masih bertahan hingga sekarang. Di bawah masa Orde Baru, stigma komunis sangat kuat dan digunakan dalam banyak aspek kehidupan sosial dan politik.
Sementara itu, peristiwa 1965 masih menjadi salah satu topik sejarah paling sensitif di Indonesia. Namun, mempelajari sejarah PKI bukan berarti mendukung ideologinya. Mempelajari sejarah adalah upaya memahami perjalanan bangsa secara utuh, termasuk konflik, tragedi, serta dampak yang ditimbulkannya. Sejarah PKI menunjukkan bagaimana perebutan kekuasaan, pertarungan ideologi, dan kegagalan manajemen politik dapat menimbulkan luka mendalam bagi bangsa. Demikianlah perjalanan panjang Partai Komunis Indonesia. Dari awal sebagai organisasi anti-kolonial, menjadi partai besar dengan jutaan anggota, lalu terseret ke dalam tragedi nasional yang membuatnya runtuh. Sejarah PKI mengajarkan bahwa politik adalah arena yang penuh dinamika, di mana ideologi, ambisi, dan kekuasaan dapat bertabrakan dengan dahsyat. Dengan memahami sejarah ini, kita dapat melihat masa lalu bangsa secara lebih jernih, agar kesalahan yang pernah terjadi tidak terulang kembali. Sejarah bukan sekadar kisah lama, tetapi cermin bagi masa depan.